Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Siapa di sini yang sering bikin kue lapis tapi hasilnya malah sering gagal? Ternyata begini loh bun, cara bikin kue lapis yang anti gagal dan tidak gampang basi. Kue lapisnya sangat cantik, teksturnya lembut, kenyal, dan manisnya pun juga sangat pas. Ini bisa dijadikan untuk ide jualan atau untuk suguhan acara keluarga. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk ditonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, masukkan ke dalam panci 1400 ml santan. Untuk santan yang saya gunakan ini diambil dari 1 butir kelapa ukuran besar. Kemudian santan ini kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk. Tujuannya santan dimasak terlebih dahulu kayak gini supaya hasil kue lapisnya tidak gampang basi. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, api kompor bisa dimatikan, kemudian tunggu hingga dingin. Selanjutnya, masukkan ke dalam wadah 350 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk dulu hingga tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur dengan rata, selanjutnya tinggal tambahkan santan yang sudah dimasak tadi. Untuk menambahkan santan, lakukan secara bertahap. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur dengan rata. Kalau sudah cukup tercampur rata seperti ini, selanjutnya bisa tambahkan sisa santan tadi. Untuk santannya ini saya tambahkan menjadi 3 kali tahap. Ketika mengaduk adonan, pastikan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Kalau adonannya sudah cukup tercampur dengan rata, selanjutnya bisa tambahkan susu kental manis, saya gunakan sebanyak 2 saset. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur dengan rata, adonannya sebelum kita gunakan harus kita saring dulu untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Jika adonan sudah selesai disaring, kemudian bagi 2 adonan sama rata kayak gini. Untuk satu bagian adonan, saya mau tambahkan pewarna hijau muda. Untuk pewarnanya cukup gunakan sesuai dengan kebutuhan. Supaya nanti warnanya lebih cantik, bisa tambahkan warna coklat secukupnya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Untuk satu bagian lagi, saya mau tambahkan sedikit pewarna makanan putih. Sebelum digunakan, kita larutkan dulu dengan sedikit air. Kemudian ini tinggal kita aduk hingga tercampur dengan rata. Kalau sudah, selanjutnya tinggal kita tuangkan ke dalam adonan. Untuk pewarna putih ini hanya opsional ya bun, boleh digunakan, boleh juga tidak. Kemudian ini juga kita aduk hingga tercampur dengan rata. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan. Saya gunakan loyang ukuran 20x7. Sebelum digunakan, dasar loyangnya diolesi dengan sedikit minyak. Kemudian tinggal kita tuangkan lapisan pertama. Saya gunakan warna hijau sebanyak 120 ml. Kemudian loyangnya ini tinggal kita masukkan ke dalam kukusan. Sebelum digunakan, kukusannya harus dipanaskan dulu hingga airnya mendidih. Kemudian tinggal masukkan loyang yang sudah berisi adonan ke dalam kukusan. Kemudian ini tinggal kita kukus sekitar 5 menit atau hingga ngeset. Nah, kalau adonannya sudah ngeset, selanjutnya kita timpa dengan adonan putih. Untuk adonan putihnya ini saya juga gunakan sebanyak 120 ml. Lanjut, ini tinggal kita kukus kembali hingga ngeset. Kalau lapisan putihnya sudah ngeset, selanjutnya tinggal kita tuangkan lagi untuk lapisan hijaunya. Untuk caranya tetap sama ya bun, setelah adonannya kita tuangkan, kemudian kita kukus kembali hingga adonannya ngeset. Dalam mengukus kue lapis, supaya permukaannya mulus, apinya cukup gunakan api sedang cenderung kecil. Oh iya bun, dalam pembuatan kue lapis harus sabar ya, karena lumayan memakan waktu. Dalam pembuatan kue lapis ini, saya tidak record tiap layer ya bun, cuma saya ambil beberapa bagian saja.
Nah, ini adalah layer terakhir dari adonan putih, saya gunakan sebanyak 150 ml. Kemudian ini kita kukus kembali hingga ngeset. Kalau lapisan putihnya juga sudah ngeset, kemudian tinggal kita tuangkan layer terakhir, ini warna hijau, saya gunakan juga sebanyak 150 ml. Untuk layer terakhir ini, saya mau tambahkan motif dengan adonan putih, ini adalah sisa dari adonan putih tadi ya. Untuk cara penambahan motifnya, Bunda bisa langsung lihat di video, atau untuk motifnya, Bunda juga bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Terakhir, untuk membentuk motifnya lebih cantik, bisa kita gunakan tusuk sate seperti ini ya Bun. Nah, untuk motifnya kira-kira seperti ini saja sudah cukup ya. Selanjutnya, ini tinggal kita kukus kembali. Untuk lapisan terakhir ini, kita kukus lebih lama lagi, kira-kira lebih kurang 20 menit atau hingga matang. Nah, setelah 20 menit dikukus, ini udah matang ya. Selanjutnya bisa kita angkat dari kukusan. Sebelum dikeluarkan dari cetakan, ini kita biarkan dulu sampai beneran dingin. Setelah beberapa jam kue lapisnya didiamkan, nah ini udah dingin, selanjutnya bisa kita keluarkan dari cetakan. Untuk mengeluarkan dari cetakan, bagian pinggirannya tidak saya sisir menggunakan spatula, karena ini tidak lengket sama sekali ya Bun, cukup ditekan-tekan bagian pinggirannya kayak gini saja. Jika bagian pinggirannya dirasa agak sedikit lengket, Bunda bisa bantu menggunakan spatula. Nah, ini pinggirannya kelihatan sama sekali tidak lengket ya Bun, jadi gampang sekali untuk kita keluarkan dari cetakan. Selanjutnya, ini tinggal kita keluarkan dari cetakan. Ketika mengeluarkan kue lapis dari cetakan, harus hati-hati ya Bun, supaya hasilnya nanti tidak rawan hancur. Alhamdulillah, ketika dikeluarkan dari cetakan sama sekali tidak lengket ya Bun, dan untuk bagian pinggirannya juga kelihatan sangat mulus. Asli, ini kue lapisnya cantik sekali, warnanya pun juga sangat cakep, dan untuk tingkat kematangannya sangat sempurna. Sekarang kita mau potong kue lapisnya dulu, tapi sebelumnya pisau yang digunakan harus kita lapisi dengan plastik kayak gini supaya tidak lengket. Ketika memotong kue lapis ini juga harus hati-hati ya Bun, karena teksturnya sangat lembut dan kenyal, jadi bisa rawan hancur. Sekarang kita mau lihat lapisan dalamnya kira-kira seperti apa. Wah, Masya Allah, ini lapisannya kelihatan sangat cantik sekali ya Bun, dan untuk lapisannya pun kelihatan sangat rapi. Alhamdulillah ya Bun, ini kue lapisnya udah matang dan sudah siap untuk kita nikmati. Untuk kue lapisnya ini bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun untuk hidangan keluarga. Kalau mau dijadikan ide jualan per potong, untuk besar kecil potongannya bisa disesuaikan dengan harga jual. Nah, setelah kue lapisnya dipotong-potong kecil, untuk lapisannya masih terlihat dengan jelas, tampilannya pun juga masih tetap cantik ya Bun. Ada yang sama nggak sih Bun, kalau menikmati kue lapis, saya lebih suka menikmatinya per layer kayak gini. Untuk rasa kue lapisnya ini sangat enak, teksturnya lembut dan kenyal, dan manisnya pun juga sangat pas. Kalau Bunda mau menjadikan kue lapisnya untuk ide jualan per potong, Bunda bisa kemas menggunakan plastik OPP kayak gini, supaya tampilannya lebih rapi. Jadi, bikin kue lapis ini memang butuh kesabaran dan waktu yang lumayan lama. Kalau seandainya kue lapis ini dijual dengan harga yang agak mahal, menurut saya itu masih wajar. Jadi, buat Bunda yang penasaran dengan cara membuat kue lapisnya, bisa coba resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.